Kisah kesaktian dan sejarah Pangeran Diponegoro. Pertempuran besar di tanah Jawa, salah satu bukti sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajahan Hindia Belanda adalah Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Terdengar letusan senjata 3 kali dari luar tembok. Ya, itu tanda perang dimulai. Sisi utara, timur, dan selatan telah dikepung pasukan kompeni Belanda bersenjata lengkap. Laskar yang tinggal di sisi barat melakukan perlawanan keras. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Di bawah pimpinan Joyo Mustopo dan Joyo Prawiro, laskar terdesak mundur. Kekuatan jauh berbeda. Laskar Wong Jawa mengandalkan keahlian bertempur menggunakan senjata tradisional, tombak, dan keris. Pasukan kompeni Belanda memakai senjata api laras panjang, kareben. Melihat laskar Jawa terdesak, tiba-tiba seorang pria berjubah dengan sorban putih yang terlilit di kepalanya dengan tenang mematek ajian yang dimilikinya. Blar, sebuah pukulan jarak jauh yang dahsyat menjebol tembok barat puri yang tebalnya sekitar 1 meter. Mengendarai kuda putih, dia memberi komando agar laskar yang tersisa memilih menjauh ke barat. Sebuah keputusan berat demi keselamatan laskar dan keluarganya. Diponegoro lahir pada 11 November 1785 dari pasangan R. Amangrawati dan Gusti Raden Mas Surojo yang di kemudian hari naik tahta dan bergelar Hamengkubuwono II. Sebagai Pangeran Kesultanan Yogyakarta, Diponegoro sewaktu lahir bernama Bendoro Raden Mas Pontowiryo. Lahir di kalangan bangsawan Keraton Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785, yang mana kelahirannya tepat menjelang fajar saat sahur pada bulan puasa. Sosoknya sangat diperhitungkan oleh kaum kolonial, seorang santri taat dan pengikut tarekat Satariyah. Baginya ajaran Islam tidak bisa ditawar-tawar lagi, terutama ketika berkaitan dengan agama kaum kolonial. Sang pangeran kelak akan menjadi ratu adil di tanah Jawa sesuai dengan bisikan gaib yang diterimanya tatkala bersolawat di Parangkusumo.
Diponegoro keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono II dari seorang istri sah Putri Kedaton dari Kerajaan Madura. Pertikaian dan perseteruan Kerajaan Jawa dengan Belanda dimulai saat kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di tanah Jawa, tepatnya di Batavia pada 5 Januari 1808. Sebagai utusan dikirim Prancis, Belanda ditugaskan mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris. Namun, cara Daendels memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata krama yang menimbulkan kemarahan dari keraton. Daendels sering meminta akses pengelolaan sumber daya alam dan perbudakan rakyat Jawa dengan tekanan kekuatan militer. Daendels bahkan memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panarukan. Terlebih setelah kematian Sri Sultan Hamengkubuwono I, menjadi peluang bagi kolonial Hindia Belanda memperkuat pengaruhnya di tanah Jawa, khususnya di kalangan kerajaan Jawa. Pangeran Diponegoro awalnya tidak berniat campur tangan dalam urusan keraton. Dirinya lebih memilih hidup terpisah karena posisi ibunya yang bukan seorang permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih tertarik pada masalah keagamaan dan hidup sebagai rakyat biasa. Rencana pembangunan jalur transportasi yang melewati makam leluhur dan kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro murka dan memutuskan perang dengan Belanda. Pasak-pasak penanda yang telah dipasang para pekerja dicabutnya dan digantikan dengan tombak sebagai pernyataan perang. Perang terbesar di Pulau Jawa ini dimulai pada 20 Juli 1825. Guna menghadapi Belanda, Pangeran Diponegoro mengungsikan keluarganya dan bergerak secara gerilya. Terbukti Belanda gagal menangkap Pangeran Diponegoro di Tegalrejo meski akhirnya kediamannya dibakar. Pangeran Diponegoro dan pasukannya bergerak ke arah selatan dan membangun basis militer di Gua Selarong yang terletak 5 km dari arah kota Bantul. Peristiwa sejarah Perang Diponegoro itu berhasil meraih simpati rakyat. Selama masa peperangan, rakyat turut berjuang bersama melawan Belanda. Aksi heroik Pangeran Diponegoro juga mendapat simpati dari kalangan bangsawan lainnya dan perjuangan lainnya seperti Kiai Mojo, Sentot Prawirorejo, dan Kertapangalasan sebagai pejuang-pejuang tanah Jawa. Strategi gerilya yang ditetapkan Pangeran Diponegoro berhasil mengecoh Belanda dan membuatnya licin sulit tertangkap. Pada tahun 1827 Belanda melancarkan penyerangan dengan sistem benteng yang membuat posisi pasukan Diponegoro terjepit. Satu persatu para pemimpin perang Kiai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan Sentot Prawirorejo ditangkap oleh Belanda. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Ditangkapnya Pangeran Diponegoro menjadi akhir perawalan kaum bangsawan Jawa. Pertempuran tersebut menewaskan banyak orang. Pangeran Diponegoro, pahlawan tanah Jawa.